Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita sudah memasuki hari terakhir di bulan September ini, Selasa 30 September 2025. Dan hari ini pun saya akan mengakhiri seri yang sangat luar biasa ini mengenai hukum Taurat. Dan hari ini kita akan menutupnya dengan judul yang sangat penting sebagai satu summary atau kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari di sepanjang bulan ini, yaitu dengan judul Yesus menggenapi hukum Taurat. Diambil dari Matius 5 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Ini adalah satu statement yang sangat penting yang saudara dan saya harus mengerti sebagai orang percaya. Yesus datang bukan untuk menggagalkan atau menghapuskan hukum Taurat, tetapi menggenapinya atau melakukannya dengan sempurna. Kalau saudara membaca lanjutan ayat 18, di sana dikatakan, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Jadi Yesus tidak dipanggil oleh Bapa, diutus oleh Bapa untuk meniadakan hukum Taurat. Bahkan satu titik pun, itu abjad atau tanda baca terkecil dalam abjad Ibrani, tidak akan ditiadakan, tapi semuanya itu akan terjadi. Dan Tuhan Yesus sudah menggenapinya dengan sempurna. Saat Yesus menggenapi ini dengan sempurna, maka ia bukan berarti memodifikasi hukum Taurat, tetapi dia menjelaskan pentingnya hukum Taurat dan hukum moral dari hukum Musa ini, dan juga hukum para nabi-nabi ini, artinya seluruh perjanjian lama. Dan Yesus menggenapi itu semua, menginterpretasikannya dengan cara yang benar sehingga tidak bersifat legalisme. Saudara dan saya patut bersyukur bila saudara sudah beriman di dalam Yesus yang sudah menggenapi hukum Taurat ini. Saat Yesus menggenapi hukum Taurat, maka Yesus menggenapi seluruh requirement atau demand atau permintaan dari hukum Taurat dalam seluruh aspeknya. Yesus menggenapi hukum Taurat yang bersifat moral dengan menggenapinya secara sempurna. Yesus juga menggenapi hukum seremonial dari hukum Taurat dengan menjadi korban itu sendiri. Saudara bisa membaca di dalam kitab Ibrani, di mana Yesus itu adalah korban Paskah yang sesungguhnya, anak domba yang sudah disembelih, dan percikan darahnya lah yang mendamaikan kita dengan Bapa. Jadi secara hukum moral, hukum seremonial, Yesus menggenapinya dengan sempurna. Sedangkan hukum judicial law atau hukum sipil ini memang dibuat atau diarahkan untuk antar sesama umat Israel, tetapi dari segi hukum Yesus menggenapi seluruh the perfect justice of God, keadilan dan kasih Tuhan bertemu di kayu salib saat Yesus mati bagi kita. Sehingga secara hukum kita tidak lagi akan dituntut bersalah dan berdosa di hadapan Bapa, karena Yesus yang sudah menggantikannya untuk kita. Pengadilan manapun mengerti hukum yang menyatakan bahwa kesalahan yang sama tidak bisa dihukum dua kali. Bila ada orang yang sudah menggantikan seseorang untuk satu hukuman, maka orang yang melanggar itu dianggap bebas dan tidak bersalah lagi. Bukan karena dia baik, tapi karena yang menggantikannya itu baik dan penuh kasih, sehingga mau menggantikan posisi orang yang bersalah. Kitalah orang yang bersalah di hadapan Bapa, tetapi Yesus yang sudah menyelamatkan kita, Dia yang menggantikan posisi kita. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan sempurna, sehingga siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa,
tetapi beroleh hidup yang kekal. Kiranya renungan malam hari ini dan seluruh renungan malam sepanjang bulan ini menambah pengertian kita mengenai firman Tuhan, menambah pengertian kita mengenai fungsi dari hukum Taurat yang tidak bisa menyelamatkan kita, karena hanya oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan semata kita sanggup dan mampu diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kasih karunia Tuhan menyertai kita, sehingga kita siap memasuki bulan yang baru dengan pengharapan yang baru, dengan sukacita yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat, dan selamat mengakhiri bulan September. God bless you all. Shalom.